Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muada Warohmah dengan NIM belakang 051. Saya adalah salah satu mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3B. Nah, pada video kali ini saya akan mereview salah satu karya sastra dari angkatan Balai Pustaka, yaitu cerpen Bual di Kedai Kopi karya Muhammad Qasim. Nah, melalui presentasi ini saya ingin mengajak teman-teman mengenal lebih dekat isi cerpen tersebut, mulai dari tema, tokoh, hingga pesan yang terkandung di dalamnya. Muhammad Qasim adalah sastrawan era Balai Pustaka yang dikenal sebagai salah satu pelopor cerpen modern Indonesia. Ia lahir di Muara Sipongi pada 1886. Ia mengawali karir sebagai guru dan kemudian aktif menulis cerita pendek yang mengangkat kehidupan rakyat sederhana dengan bahasa yang lugas, humoris, dan mudah dipahami. Karya-karyanya termasuk Bual di Kedai Kopi menunjukkan kemampuannya menggambarkan dinamika sosial masyarakat pada masa kolonial. Selain menulis cerpen, ia juga menerjemahkan berbagai cerita anak dan bacaan pendidikan, menjadikannya sosok penting dalam perkembangan awal prosa Indonesia. Cerpen Bual di Kedai Kopi karya Muhammad Qasim merupakan salah satu kisah yang paling menonjol dalam kumpulan Tempat Duduk atau kumpulan cerita-cerita lucu yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Cerita ini mengangkat gejala sosial yang masih aktual, yaitu kebiasaan masyarakat berkumpul di kedai kopi untuk bercakap-cakap, berdebat, dan berbual yang menurut KBBI berarti berbicara kosong atau omong-omong yang tak bermakna. Judul cerpen ini menjadi lambang dari kecenderungan masyarakat membahas hal-hal sepele dengan semangat yang berlebihan. Dalam cerita ini, Muhammad Qasim secara cermat memanfaatkan latar kedai kopi sebagai gambaran kecil dari kehidupan sosial, tempat berbagai tokoh berkumpul dan memperlihatkan watak mereka melalui percakapan. Humor yang digunakan bukan semata-mata untuk menghibur, tetapi juga sebagai sarana menyampaikan sindiran terhadap perilaku sosial yang bertentangan. Individu yang merasa diri paling pandai, gemar berdebat, tetapi tidak menghasilkan pemecahan. Dialog antar tokoh seringkali tidak masuk akal, penuh dengan penalaran yang dibalik-balik, dan berakhir dengan kesimpulan yang tidak logis. Semua ini mencerminkan makna bual itu sendiri. Nah, keunggulan cerpen ini terletak pada kemampuannya menyampaikan kritik sosial secara ringan dan menggelitik. Muhammad Qasim tidak bersifat menggurui, melainkan mengajak pembaca tertawa sambil berpikir. Ia memperlihatkan bahwa di balik kelucuan obrolan di kedai kopi tersimpan gambaran masyarakat yang gemar membesar-besarkan hal kecil, enggan bekerja nyata, dan lebih suka berwacana daripada bertindak. Dengan penggunaan bahasa yang sederhana namun tajam, Bual di Kedai Kopi menjadi contoh bagaimana karya sastra dapat berfungsi sebagai cermin sosial yang efektif, bahkan melalui cerita yang tampak ringan. Secara keseluruhan, cerpen ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sindiran halus terhadap kebiasaan berbicara tanpa isi yang masih relevan hingga kini. Judulnya yang sederhana namun syarat makna menjadikan Bual di Kedai Kopi sebagai karya yang patut dikenang dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Sekian, terima kasih dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.